Oke, yuk kita bareng-bareng mundur 700 tahun ke belakang, ke jantung Pulau Bali, buat mengupas tuntas kisah desa adat Beta. Ini bukan sekedar cerita tentang desa loh, ini adalah sebuah kisah panjang tentang benteng, spiritualitas, dan sebuah komunitas yang bisa bertahan, melintasi berbagai zaman. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya sebuah legenda yang umurnya 700 tahun itu nggak cuma jadi cerita di atas batu, tapi juga benar-benar hidup dan jadi napas bagi sebuah komunitas? Yuk, kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Jadi perjalanan Beda ini benar-benar sebuah transformasi yang luar biasa. Kita bakal lihat evolusinya, dari yang awalnya cuma pos militer di zaman kerajaan kuno, sampai jadi pusat kebudayaan yang hidup dan kompleks seperti yang kita lihat hari ini. Oke, semua ini berawal dari satu nama besar, seorang tokoh legendaris, Mahapatih Kebo Iwa. Karena nama dan eksistensi desa Beda ini, ya terikat langsung sama misi super penting yang dia emban untuk kerajaan Bedahulu. Dan ini kuncinya. Nama Beda itu sendiri artinya ya benteng. Jadi dari namanya aja udah jelas, tujuan awalnya bukan buat jadi pemukiman biasa, tapi sebagai pos pertahanan strategis buat melindungi sisi barat kerajaan Bedahulu. Coba deh kita lihat lini masa ini. Ini luar biasa loh. Cuma dalam rentang waktu 6 tahun, dari 1331 sampai 1337, Kebo Iwa itu membangun proyek pertahanan raksasa. Kecepatan ini nunjukin betapa mendesaknya situasi waktu itu dan seberapa besar visi yang dia punya. Dan skalanya itu bukan main. Coba bayangin, sebuah barak buat 800 prajurit yang saking panjangnya sampai nyebrangin sungai. Sisa-sisa bangunannya, kayak 16 pilar yang masih ada sampai sekarang, itu bukan lagi sekedar artefak, itu udah jadi situs suci, jembatan nyata antara orang Beda sekarang dengan leluhur mereka. Oke, benteng fisiknya udah berdiri megah. Terus gimana dengan benteng spiritualnya? Nah sekarang, kita lihat evolusi Pura Puseh Luhur Beda yang jadi jantung spiritual bagi komunitas ini. Evolusi pura ini nunjukin banget betapa adaptifnya mereka. Awalnya cuma pura subak buat kebutuhan pertanian, terus di-upgrade sama Kebo Iwa jadi pura kerajaan, sampai akhirnya menyatu dan jadi Pura Puseh, pusat spiritual buat semua. Ini bukti nyata gimana semua tempat suci itu bisa tumbuh bareng sama masyarakatnya. Tapi, cerita nggak berhenti di situ. Runtuhnya kerajaan Bedahulu justru jadi awal babak baru yang penuh gejolak politik. Bedahu harus pintar-pintar bermanuver di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang silih berganti. Lini masa ini benar-benar nunjukin ketangguhan Beda. Selama ratusan tahun penguasa datang dan pergi. Dari di bawah Puri Kaba-Kaba sempat ada pemberontakan internal, sampai akhirnya bernaung di bawah Puri Anyar Tabanan. Tiap kejadian ini ikut ngebentuk dan nguji ketahanan desa ini. Dan ini dia bukti nyata, gimana sejarah itu masih hidup banget sampai sekarang. Hadirnya keris pusaka dari Puri Anyar di setiap upacara besar itu bukan sekedar ritual biasa. Ini adalah penegasan kembali ikatan yang udah terjalin sejak tahun 1814, sebuah jembatan hidup yang nyambungin masa lalu sama masa kini. Oke, kita lompat ke era yang lebih modern. Gimana caranya komunitas Beda ini menjaga jati diri mereka di tengah ombak perubahan zaman, mulai dari era kolonial sampai kemerdekaan? Nah, buat ngertiin Beda dan Bali pada umumnya, ya, kita harus paham konsep dualisme ini. Ada yang namanya desa dinas, ini yang ngurusin administrasi pemerintahan. Terus ada desa adat yang jadi penjaga tradisi dan kehidupan komunal. Kemampuan Beda buat menyeimbangkan dua hal ini, itulah kunci mereka bisa bertahan. Ada satu momen penting banget nih di tahun 1974. Waktu itu Pura Puseh perlu dipugar. Dan yang keren, inisiatifnya itu datang dari bawah, dari akar rumput. 6 kepala desa bersatu. Ini bukan proyek pemerintah, tapi murni gerakan gotong royong buat nyelamatin warisan mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke era modernnya, Bro dah. Kita bakal lihat gimana desa ini secara sadar merancang pertumbuhannya selama 40 tahun terakhir, sampai jadi sebuah entitas yang sangat kompleks dan terorganisir kayak sekarang. 38. Angka ini bukan sekedar angka loh. Coba bayangin, ada 38 banjar adat yang semuanya bersatu di bawah satu desa adat Beda. Bahkan, wilayahnya tersebar di 3 kecamatan. Jelas, buat ngelolanya butuh sistem tata kelola yang matang banget. Tentu, di balik semua perkembangan modern ini, ada para nahkodanya. Inilah 4 bendesa adat terakhir yang udah memimpin Bedah melewati era transformasi yang begitu pesat. Dan lihat apa yang mereka wariskan. Dari membangun fondasi ekonomi lewat LPD, merestorasi jantung spiritualnya, membangkitkan kebanggaan budaya dengan parade dan patung, sampai mereformasi tata kelola dan memberdayakan anak muda. Yang paling penting, tiap pemimpin itu nggak mulai dari nol, tapi ngelanjutin apa yang udah dibangun sebelumnya. Oke,
Setelah kita jalan-jalan selama 700 tahun, apa sih artinya semua ini? Gimana kepingan-kepingan sejarah ini ngebentuk beda hari ini? Dan tentu saja, masa depannya. Jawabannya ada di kehidupan sehari-hari mereka. Warisan itu bukan barang mati di museum loh. Legenda Kebo Iwa hidup di dalam nama grup gamelan anak mudanya. Budaya diwariskan lewat pendidikan massal buat anak-anak. Tata kelola modern jalan bareng sama tradisi kuno. Dan ekonomi desa jadi mandiri buat menopang semua kegiatan adat. Di sini sejarah itu beneran hidup. Nah, inilah inti dari semua cerita Benha, kemampuan buat terus beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dari yang tadinya benteng militer, dia bertransformasi jadi benteng budaya, benteng spiritualitas, dan benteng komunitas. Sebuah pelajaran abadi tentang ketahanan. Sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau 700 tahun lalu beda dibangun buat jadi benteng pertahanan fisik, apa ya yang akan dilindunginya 700 tahun ke depan? Mungkin misinya sekarang udah berubah, jadi benteng buat melindungi identitas, tradisi, dan semangat kebersamaan di tengah gempuran zaman. Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita semua.